Halo, selamat Halo, sore Pak Sugeng. sore. Ya Umal Pak dari suara.com Pak. Iya Mas Yomal. Bapak, saya baru baca nih pernyataan Bapak tentang adanya geng Pak Ferdi Sambo melawan tim sus nih di sini. Itu kan menyebutkan bahwa dari geng Pak Sambo ini dalam kasus ini akan berupaya menyebar isu-isu negatif dari beberapa petinggi Polri yang ada di tim khusus. Ini siapa-siapa saja nih Pak maksudnya nih? Ya, saya kasih kata kunci itu dulu aja deh, Mas Yomal. Saya belum bisa buka, ya. Hmm, Belum oke bisa oke. buka. Jadi ada serangan, ya. Jadi mereka sekarang ini mungkin sedang berupaya membuat bargaining ya dari kelompoknya Sambo membuat bargaining. Jangan ada lagi yang kena, ya. Sambo yang mengambil tanggung jawab. Saya tidak bertambah lagi ya. Yang ketiga hukumannya mereka mau bargaining ini aja apa kode etik aja, tidak pidana. Oke. Bargaining ini apa Pak? Maksudnya apa nih bargainingnya ini? Yang dimaksudnya apa nih? Bargaining untuk tidak dituntut pidana lagi, kan ada di dalam kasus pelanggaran kode etik itu kan ada tindak pidananya. Ya. Oke. Walaupun sensus ini ya dicuekin ya. Tapi kita nggak tahu kalau ada kusuk-kusuk tingkat tinggi ya. Oke. Berarti di sini ada proses tawar menawar maksudnya Pak Sugeng nih dalam tim khusus ini, proses menawar dengan hukuman atau mereka dari kelompok Sambo intimidasi ya dengan mau membuka borok-borok personal di tim sus ya. Oke. Tapi tim susnya siap gitu loh ya. Kita nggak tahu gempurannya sampai sejauh mana. Maka kita lihat perkembangannya lebih lanjut. Oke. Boroknya ini dalam arti apa nih Pak? Apakah mungkin kemungkinan aib kesalahan-kesalahan dari tim khusus yang sekarang ini di masa lalu atau bagaimana? Isunya begitu dugaannya, walaupun saya ada datanya ya. Mau menyerang itu, sama kan polisi dengan polisi saling pegang kartu terus. Apakah ini termasuk dengan kasus Laskar FPI yang kemarin ditembak itu? Ya macam-macam. Spesifik mungkin Pak? Laskar FPI kan bukan, Laskar FPI kan yang nangani Sambo. Oke. Itu Fadil kan tidak dalam tim sus. Apakah juga termasuk dengan kebakaran yang di Kejagung juga? Atau yang mana nih Pak? Kejagung kan yang nangani Sambo. Ya mungkin ada keterkaitan mungkin. Nggak ada kasus-kasus yang ada kasus-kasus lain lah. Oke. Ibaratnya kasus-kasus ini adalah kesalahan masa lalu di tim khusus mungkin gitu, aibnya di orang-orang tim khusus. Orang-orang yang di tim khusus yang diisukan. Oke, diisukan. Punya aib, ya. Yang dipegang oleh Sambo kartu terusnya. Oke. Nanti narasi itu bagaimana cara mereka untuk melemparkannya ke publik, Pak? Yang Pak Sugeng baca. Iya kan nanti bisa pakai prakondisinya menggunakan medsos. Oke. Prakondisinya itu, makanya dilihat aja nanti. Kalau udah berarti sudah dimainkan. Kalau belum masih bergening mereka. Mereka sekarang lagi tersudut. Oke. Berarti nantinya jika ada isu-isu yang beredar dari orang-orang yang berada di tim khusus ini, berarti bisa dicurigai berasal dari geng dari Pak Ferdi Sambo. Iya. Gitu. Oke, siap. Siapa Sugeng untuk informasi. Pak, saya mau minta tanggapannya juga Pak terkait terkait ini yang kasus dugaan pelecehan seksual yang sudah di SP3 oleh Barreskrim Polri itu pelecehan seksual itu bagaimana Pak tanggapannya Bapak? Apakah ibaratnya kan Brigadir J ini sudah dibunuh dan juga disangkakan dengan perbuatan yang buruk gitu pelecehan seksual gitu. Jadi tanggapannya Pak?
dengan dihentikannya kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan ya, maka keluarganya Yosua, orang tuanya itu bisa melaporkan satu Ibu Putri ya. Laporannya pasal 220 pintu pasal 17 ya, Ibu Putri ini ya. Nah, yang kedua, kalau Ibu Putri termasuk juga yang membuat rekayasa kasus tersebut ya, rekayasa kasus ya, dia bisa kena pasal 221. Oke. Itu tentang ini apa ya? Pencemaran nama baik ya, Pak? Atau apa? Atau fitnah? Menghalangi. Oh, menghalangi. Ya. Kalau khususnya bisa juga Ibu Putri yang kan ada pernyataan dipublikasi oleh pihak-pihak tertentu ya. Maka itu bisa dikenakan pasal 27 ayat 3 untuk pasal 45 Undang-Undang ITE ya, menyebarkan fitnah ya kepada brigadir Yosua. Lebih serem lagi bisa kena pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang menyebarkan berita bohong yang menghebohkan kehebohan. Itu ancamannya 10 tahun. Oke, ini spesifik ke Ibu Putri ya, Pak ya? Kalau spesifik Ibu Putri 220, 221 ya, 317 ya. Oke. Pak. Oke, Pak Sugeng, ini besok LPSK bakal rapat paripurna nih untuk menetapkan terlindung atau tidak terlindungnya Ibu Putri. Dari Pak Sugeng sendiri, IPW sendiri melihat, ini apakah nggak usah dipertimbangin lagi, diputuskan aja, ditolak, apakah seperti itu baiknya Pak, dengan adanya SP3 dari kepolisian? Kita hormati saja proses yang dilakukan LPSK ya. Tapi menurut IPW, Ibu Putri ini bagian daripada proses kebohongan itu ya. Satu, kedua kan juga asesmennya kan sulit ya, tidak kooperatif atau sulit ya. Iya. Ya ada syarat formil yang belum terpenuhi. Jadi menurut saya ditolak saja. Oke. Pak, ini kan LPSK juga mengaku nih mereka ada upaya penyogokan dari pihak Pak Ferdi Sambo pada tanggal 13 Juli. Itu 2 amplop. Ini apakah LPSK perlu untuk melaporkan ini ke Barreskrim Polri, Pak, dalam upaya penyogokan gitu ke lembaga negara? Ya, sulitnya barang buktinya tidak ada. Jadi ada CCTV yang mereka miliki saat pemberian itu. Harusnya mereka terima. Kemudian setelah diterima itu dilaporkan, ditolak ya. Tapi apakah itu penting menjadi catatan untuk tim khusus dan Barreskrim Polri terkait upaya penyogokan dari Pak Ferdi Sambo itu? Kalau itu sebetulnya harus ditarik ke belakang ya. Jadi saya mendapat informasi ada pengguyuran dana besar-besaran sebagai prakondisi supaya skenario yang disusun Ferdi Sambo itu diterima semua pihak ya. Satu, ke DPR ya. Ini ada informasi DPR juga menjadi pertanyaan seperti Pak Mahfud ya, apakah DPR itu dapat guyuran dana? Ini pertanyaan ya, bukan tuduhan ya. Kita mengapa DPR diam? Apakah mendapat guyuran dana? Terusnya ada informasi juga. Dalam Kompolnas juga ada pertanyaan juga, apakah Kompolnas pernah ditawari uang itu ya? Karena kitab Kompolnas kan awal-awal itu kan searah dengan keterangannya Budi Herdi Susianto, ya kan? Polres Jakarta Selatan. Ya, kemudian setelah itu Kompolnas. Nah, kemudian ya mereka yang terlibat 31 orang ini harus ditanya apakah dikasih duit ya. Oh, kan itu juga. Baradae kan sudah omong tuh 1 miliar. Ya kan? Oke. Iya. Jadi memang ada operasi sebar dana
Hmm. Oke, oke. Dan dibuktikan juga dengan adanya pengakuan dari LPSK itu ya, Pak, ya? Maksudnya Iya, nggak mungkin hanya pada satu pihak saja. pernyataan Kompolnas yang sama dengan Polres Jakarta Selatan, ya kan, Mm-mm. awal-awal. Mm. Oke, tapi untuk Kompolnas sendiri, Pak, itu udah dibantah sama Pak Beni di acaranya Rossi itu di Kompas TV tentang adanya dana itu. Ya nggak apa-apa kan, berarti sudah diklarifikasi namanya. Kebenaran kan hanya dia dan Tuhan yang tahu. Oke, oke, oke. Ya kan? Oke, siap, siap. Oke, Ya. siap. Terima kasih Pak Sugeng untuk informasinya, Pak. Selamat sore, Pak.